Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian ini akan membahas tentang konsep korelasi. Kita akan mulai dengan salah satu kasus ketika seorang peneliti ingin mengetahui apakah terdapat hubungan antara stres akademik dan kualitas tidur pada mahasiswa semester akhir. Kita menemukan terlebih dahulu teori atau konsep dan bahkan hasil riset terdahulu yang menyatakan bahwa stres yang tinggi kemungkinan besar dapat mengganggu pola tidur atau pada makna yang lain, stres berkaitan dengan kualitas tidur. Belum dipastikan manakah penyebab dan sebab dari kedua variabel yang diuji. Apakah stres terlebih dahulu atau mungkin pola tidur terlebih dahulu yang diikuti oleh stres yang tinggi. Sehingga kemudian peneliti ingin membuktikan apakah ada korelasinya secara empiris. Maka hipotesis atau dugaan sementara yang dapat dimunculkan adalah H0 berbunyi tidak ada hubungan antara stres dan kualitas tidur pada mahasiswa semester akhir. Sedangkan hipotesis alternatifnya ada hubungan antara stres dan kualitas tidur pada mahasiswa semester akhir. Ketika kita akan menggunakan hipotesis alternatif dengan jenis tutil atau dua arah. Atau kalaupun kita sudah mengetahui arahnya, kita bisa mengganti redaksinya dengan misalnya ada hubungan positif stres dan kualitas tidur pada mahasiswa semester akhir. Atau kita sebut sebagai hipotesis alternatif berarah atau satu arah atau one tail. Ini bermakna bahwa kita sudah memiliki pandangan atau memiliki konsep baku atau konsep yang sudah terarah, memiliki arah bahwa stres yang tinggi itu akan diikuti juga pada kualitas tidur yang tinggi. Nah, artinya di sini ada hubungan yang searah. Nah, apakah ada hubungan yang berbeda arah? Maka temuannya adalah misalnya ada hubungan negatif stres dan kualitas tidur. Maka kalau kita menemukan stres yang tinggi, maka pada saat yang sama kita juga akan menemukan kualitas tidur yang rendah. Nah, bagaimanakah menyelesaikan contoh kasus tersebut? Nah, pada tabel bagaimana menguji hipotesis, kita akan menggunakan asosiatif atau uji hipotesis asosiatif dengan korelasional pada bagian ini. Apakah kita akan menggunakan Pearson product moment, partial correlation, atau Spearman rank correlation, dan ataupun Kendall-Tau. Kita akan membahas terlebih dahulu tentang korelasi. Secara teknis, ditunjukkan dengan koefisien korelasi yang merupakan besaran atau derajat yang menunjukkan kekuatan atau bahkan kelemahan dan arah hubungan statistik yang bermakna kausal ataupun tidak, yang linier antara dua atau lebih variabel acak atau data bivariat. Ya, bivariat di sini diartikan bahwa ada dua variasi, ya, ada dua variabel yang saling berkaitan secara linier. Ya. Yang menjadi highlight adalah di sini adanya besaran atau derajat, ya, yang menunjukkan adanya arah hubungan yang linier. Ya, apakah linier ini ditunjukkan apakah hubungannya itu meningkat atau melemah, ya, itu ditujukan oleh minimal harusnya ada dua data atau dua variasi atau disebut sebagai data bivariat. Istilah korelasi itu seringkali diredaksikan dengan hubungan, ya, relasi, ya, correlation, ya, dan sebagainya. Dan ada beberapa catatan pada korelasi. Yang pertama adalah keterikatan bersama antara dua variabel atau data bivariat, sehingga untuk menguji analisis korelasi maka kita membutuhkan dua variabel, ya, atau dua data. Kedua variabel ini bergerak atau berubah pada arah yang sama, maka dapat dikatakan memiliki korelasi yang positif. Sebaliknya,
Jika berubah pada arah yang berlawanan, maka ini menunjukkan korelasi yang negatif. Yang ketiga, tidak membuktikan atau menyiratkan adanya hubungan kausalitas. Jadi korelasi itu tidak membuktikan atau tidak memastikan bahwa kedua variabel itu memiliki hubungan kausalitas. Artinya, kita tidak bisa menentukan manakah yang menjadi penyebab dan manakah yang menjadi akibat. Yang keempat, uji korelasi biasanya dilakukan bila peneliti memilih desain penelitian korelasional. Dikarenakan desain penelitian tidak melakukan manipulasi ya pada variabel tertentu dan belum diketahui hubungan di antara kedua variabelnya. Yang kelima, peran ya baik independen atau dependen dari kedua variabel dapat dipertukarkan sehingga kemudian kita memang tidak mengetahui manakah yang menjadi sebab dan akibat, sehingga mana yang menjadi lebih dahulu itu tidak menjadi persoalan yang utama. Yang keenam, umumnya data yang dianalisis berjenis interval dan atau rasio, namun dapat pula pada data ordinal jika tidak memenuhi asumsi uji parametrik atau memang yang tersedia adalah data ordinal. Nah, ini terkait dengan prasyarat atau asumsi yang nanti akan kita bahas di akhir. Nah, dari penjelasan tadi, kalau misalnya kita contohkan ya dalam sejumlah data ya dalam tabel atau sheet ini, misalnya saya punya 5 data atau 5 variabel, misalnya A, B, C, D, E. A ini partisipannya di sini ada 6 ya. Maka partisipan pertama itu A mendapatkan nilai 6, terus kemudian ketika di situasi B atau pada variabel B itu mendapatkan nilai 70, dan seterusnya di variabel C 90, D 65 gitu ya. Nah, kalau kita lihat ya, kita bisa melihat misalnya bagaimana korelasi antara variabel atau kolom A dengan variabel B. Itu kita bisa lihat misalnya partisipan pertama dan partisipan kedua itu pada variabel A itu berselisih 1 positif ya, dari 6 ke 7, 7 ke 8 juga 1 positif. Terus kemudian pada variabel B 70 ke 75 itu intervalnya 5, 75 ke 80, interval atau selisihnya juga 5. Dan kalau kita lihat semakin ke bawah menunjukkan pada partisipan yang berbeda, itu perbedaannya intervalnya sama untuk setiap variabel ya. Pada A itu intervalnya 1, pada B itu intervalnya 5. Sehingga ketika kita melakukan uji korelasi dari A dan B, kita akan mengetahui ketika A itu meningkat 1 poin ya, di B itu meningkat 5 poin, dan ini konsisten ya. 7 ke 8 itu 1 poin, maka 75 ke 80 itu 5 poin. Nah, itu jadi ada peningkatan perbedaan peningkatannya itu konsisten. Misalnya partisipan pertama dan ketiga yang bernilai 6 dan 8 pada variabel A itu bedanya 2 poin, dan pada variabel B itu bedanya 70-80 itu adalah 10 poin. Sehingga kalau kita korelasikan ya, perbedaan selisihnya itu konsisten. Nah, sehingga ketika kita uji, maka korelasi antara A dan B ini adalah korelasi yang dikatakan sebagai perfect atau sempurna. Kenapa? Setiap peningkatannya ya itu setara. Gitu ya. Setiap peningkatan pada variabel A itu 1, maka akan diikuti oleh peningkatan pada variabel B sebesar 5 poin. Sehingga kemudian dikatakan sebagai perfect correlation, dan arahnya adalah positif. Ya, ketika A meningkat, B juga meningkat. Ya, sehingga bisa dikatakan sebagai korelasi positif. Nah, bagaimana dengan A dan C? Kita bisa cek ketika A meningkat, C diketahui menurun atau lebih rendah nilainya. Misalnya pada partisipan yang pertama, C itu bernilai 90, pada partisipan kedua, C bernilai 80. Jadi ada selisih 10. Dan kalau kita lihat, selisih antar barisnya itu
konsisten 10-10 gitu ya. Dan ketika kita bandingkan atau kita korelasikan dengan variabel A ya, ketika A bernilai 6 dan C 90, A yang bernilai 9, C-nya 60. Jadi ada perbedaan, ada selisih yang konsisten gitu ya, intervalnya, sehingga kita bisa menemukan bahwa ada korelasi yang sama-sama perfect ya, dengan perbedaan interval yang tetap konsisten, tetap sama, namun arahnya berkebalikan. Ya. Ketika A itu meningkat, C-nya jadi turun. Maka kita bisa menemukan bahwa ada korelasi yang berkebalikan atau korelasinya negatif. Ya. Ketika A meningkat, C turun. Atau misalnya ketika C meningkat, A juga turun. Gitu ya. Bagaimana dengan yang variabel A dengan variabel D? Ini kita temukan bahwa ternyata ada pola yang berbeda. Polanya yang acak. Misalnya A bernilai 6, D-nya bernilai 65, ketika A-nya 7, D-nya 80, A-nya 8, D-nya 70. Nah, jadi polanya tidak tampak bahwa ada satu arah tertentu. Ya. Sehingga kemudian kita bisa katakan bahwa ini tidak ada korelasi antara A dan D. Gitu ya. Pada satu partisipan, A-nya tinggi, D-nya rendah, pada partisipan yang lain A-nya rendah, D-nya tinggi. Sehingga kemudian kalau kita kumpulkan semua partisipan itu, kita tidak mendapatkan korelasi atau korelasinya tidak ada. Gitu ya. Meskipun bisa kita temukan sedikit, oh ada peningkatan A dan ada peningkatan pada variabel D, tapi ternyata nggak ada korelasi di antara. Jadi peningkatannya itu tidak menunjukkan adanya korelasi. Atau bahkan kita menemukan pada pola antara A dan E, ya, yang mana korelasinya itu lemah, ya, di mana A meningkat, misalnya E-nya juga meningkat, tapi peningkatannya ini tidak diikuti peningkatan yang tajam, seperti pada A dan B atau A dan C. Nah, jadi besaran korelasinya itu ada korelasi yang kuat, ya, ada korelasi yang sedang, dan juga ada korelasi yang lemah, ya. Atau bahkan dia tidak berkorelasi sama sekali. Nah, untuk memperkuat pemahaman ini, kita bisa melihat pada diagram scatter seperti ini. Jadi, pada contoh yang berwarna biru, scatter yang berwarna biru, itu perfect positive correlation itu ditunjukkan oleh peningkatan yang konsisten dan tajam, ya, bahwa setiap peningkatan pada aksis X atau kita katakan sebagai variabel X, itu peningkatannya juga seiring konsisten dengan peningkatan pada variabel Y atau yang aksis vertikalnya. Jadi setiap peningkatan X-nya ada peningkatan Y. Maka di sini perfect positive correlation. Nah, kebalikannya itu pada ketika pada Y-nya itu berkurang, maka diikuti oleh nilai X-nya yang meningkat. Nah, maka ini kita menemukan adanya perfect negative correlation. Jadi di sini korelasinya negatif, kalau di sini korelasinya positif. Ya. Sama-sama memiliki korelasi, namun arahnya yang berbeda. Kalau yang pada yang biru, itu X-nya meningkat, Y-nya juga ditemukan meningkat. Kalau yang pada perfect negatif, ditemukan X-nya meningkat, tapi Y-nya malah turun. Ya. Yang sebelumnya misalnya nilainya 95, ya, dengan X-nya 4. Nah, ketika X-nya 6, nilainya jadi 70. Dan itu diikuti secara konsisten. Nah, ini disebut sebagai perfect negative correlation. Nah, bahkan kita juga bisa menemukan misalnya negatif low correlation itu seperti ini. Jadi kita menemukan adanya korelasi yang negatif, ya, kurvanya itu mengarah ke bawah, ya, tapi tidak tajam, dia landai, gitu ya.
Dan ini disebut sebagai korelasi yang lemah. Jadi ada korelasi tapi korelasinya lemah gitu. Nah, sedangkan pada positive correlation ini ada korelasi namun korelasinya lemah juga. Gitu ya. Jadi kalau ditunjukkan oleh garis, misalnya kalau teman-teman melihat pada perfect positive correlation ini seolah-olah ada garis. Nah, padahal ini nggak ada garisnya. Jadi kita seolah menyimpulkan bahwa ada garis yang sifatnya imajiner atau tidak kasat mata gitu ya. Nah, kalau di sini kita mengambil satu garis, garisnya itu landai begitu, seperti ini, seret gini ya. Jadi begitupun dengan yang negative low correlation. Nah, gitu ya. Nah, misalnya kalau yang medium atau yang sedang korelasinya yaitu seperti ini ya, maka dia tidak landai dan juga tidak curam gitu ya. Jadi dia berangsur-angsur di antara rendah dan tinggi korelasinya. Nah, ini juga menunjukkan adanya kurva yang meningkat seiring bertambahnya X, Y juga menunjukkan adanya peningkatan. Begitu juga dengan yang bagian bawah ini dia ada kurva yang arahnya ke bawah seperti ini. Gitu ya. Jadi kalau yang perfect itu dia curam, ya. Kalau yang low itu dia landai, ya. Kalau yang sedang medium ini dia di tengah-tengahnya. Dan ada pun juga yang misalnya dia tidak ada korelasi seperti ini. Jadi kalau misalnya kita ambil satu garis, garisnya itu dia lurus, ya horizontal seperti ini. Nah, itu menunjukkan adanya dia tidak ada korelasi antara variabel X dan Y. Koefisien korelasi merupakan besaran atau derajat yang menunjukkan kekuatan atau lemahnya dan arah hubungan statistik, kausal atau tidak, yang linier antara dua atau lebih variabel acak atau data bivariat. Dia disimbolkan dengan huruf R kecil, ya, bervariasi besarnya dari -1 hingga +1. -1 itu dimaknai hubungan linier negatif yang sempurna, sedangkan +1 bermakna hubungan linier positif yang sempurna. Ini yang tadi yang perfect correlation, positif perfect correlation itu artinya R-nya sama dengan +1. Kalau R, negatif perfect correlation itu artinya koefisien R-nya itu -1. Atau kalau tidak ada korelasi, maka R-nya itu bernilai 0. Besaran itu dari besar sampai kecil itu ditunjukkan oleh nilai yang mendekati 0. Maka kalau mendekati 1 itu semakin besar, kalau mendekati 0 itu makin kecil. Gitu ya. Artinya -1 dan -1 dan +1 itu adalah korelasi yang paling besar. Gitu ya. Jadi bukan berarti kalau -1 itu kecil, tidak. -1 artinya korelasinya besar, tapi arahnya negatif. Ya. +1 itu besar dengan arah yang positif. Ya. Yang dikatakan kecil itu ketika korelasinya mendekati 0. Arah itu berbanding lurus atau berbanding terbalik. Ditunjukkan pada nilai positif atau negatif dari hubungan. Untuk mengetahui kategorisasi atau istilahnya norma dari ukuran efek, ya, untuk dikatakan efeknya itu kecil, sedang, atau tinggi, itu kita bisa menggunakan tabelnya Cohen, ya. Dia menyebutkan bahwa dikatakan sebagai efek yang kecil atau R yang kecil itu antara 0,1 sampai kurang dari 0,3. Dikatakan efek size-nya itu sedang itu ketika 0,3 sampai kurang dari 0,5. Dan di atas atau sama dengan 0,5 itu dikatakan sebagai efek atau korelasi yang tinggi atau besar. Ini salah satu contoh ya grafik korelasi. Ya, ini adalah metrik korelasi. Tersedia ada 4 variabel ya. Ada variabel exercise latihan, tinggi badan, massa, dan pulse. Ini detak jantung. Kita bisa melihat di bagian ini
ada R statistik, R kecil, dan P ini adalah p-value. Ya, ini bermakna bahwa R sama dengan 0,118 dengan p-value-nya dia di bawah 0,05, itu menandakan bahwa ada korelasi, dan korelasinya itu rendah kalau kita melihat tabel Cohen untuk effect size tadi. Nah, ini cara kita untuk memaknainya, berarti ada korelasi yang positif ya antara latihan dengan tinggi badan. Artinya semakin kita melakukan latihan atau olahraga, maka tinggi badan juga ditemukan tinggi juga gitu ya. Ada ditemukan adanya peningkatan gitu ya. Jadi exercise yang sering ya, latihan atau olahraga yang tinggi itu juga ditemukan tinggi badannya juga tinggi, dan artinya juga ada sebaliknya. Ketika pada orang-orang yang jarang exercise itu juga ditemukan tinggi badan yang lebih rendah gitu ya. Nah, pada temuan yang lain misalnya itu seperti ini, misalnya ini dia signifikan dan R-nya itu bernilai negatif. Nah, artinya itu ditemukan bahwa pada orang-orang yang melakukan exercise yang tinggi itu pulsnya itu juga rendah. Ya. Tapi pada orang yang exercise-nya itu jarang, ya, itu ditemukan pulsnya atau detak jantungnya itu dia denyut jantungnya itu dia tinggi. Nah, sehingga kemudian kalau kita melihat dari scatter ini, kita tidak bisa menarik satu kesimpulan yang sifatnya kausalitas ya. Oh, artinya kalau agar puls kita itu rendah, maka kita harus exercise ya, kita harus melakukan olahraga ya, kita harus berlatih ya gitu ya. Nah, itu kita tidak bisa menarik kesimpulan kausalitas seperti itu gitu ya. Itu perlu pengujian yang lebih lanjut dan melakukan kontrol pada variabel-variabel tertentu untuk mendapatkan satu kesimpulan yang jauh lebih tepat. Nah, bagaimana memilih teknik analisis? Ya, pertama, sebelum kita melakukan analisis korelasi, maka yang pertama kita lakukan adalah melakukan verifikasi tipe data, gitu ya. Kita perlu cek terlebih dahulu apakah data kita nominal, ordinal, atau interval. Ya, kalau misalnya data kita itu nominal, maka yang kita gunakan adalah chi-square contingent tabel. Kalau data kita ordinal, maka kita langsung menggunakan analisis korelasi Spearman atau Kendall-Stowe. Tapi kalau kita mengetahui data kita interval, ya, rasio atau data kita itu continuous, maka kita perlu menguji asumsi, ya, apakah asumsinya diterima atau tidak. Ketika asumsinya nanti diterima, maka kita menggunakan analisis Pearson. Tapi ketika asumsi-asumsi tadi terlanggar, maka kita tetap sebaiknya menggunakan Spearman Kendall-Stowe, gitu ya. Nah, asumsinya ada apa saja? Ya, ada beberapa asumsi atau parameter yang harus dipenuhi untuk analisis korelasi. Yang pertama adalah populasi skor variabel dependent berdistribusi normal. Kita bisa mengujinya dengan beberapa teknik, misalnya apakah Shapiro-Wilk, Kolmogorov, visualisasi QQ-plot, dan berbagai teknik untuk menguji apakah variabel kita terdistribusi normal atau tidak. Nah, yang penting juga tadi adalah kita memastikan bahwa pengukuran atau hasil pengukuran ya itu level pengukurannya adalah interval atau rasio gitu ya. Misalnya apakah ini skor tes, berat badan, waktu, dan sebagainya. Lalu kemudian sifat hubungan antar masing-masing variabel ya yang belum kita tentukan kausalitasnya apakah independen dan dependen, itu haruslah linear atau terbukti linearitasnya. Data harus menunjukkan pola hubungan yang linear dan bukan kurva lain seperti eksponensial atau berbentuk non-linear yang
menunjukkan pola S atau misalnya pola V atau seperti V terbalik atau V ya gitu ya. Misalnya kurvanya itu turun lalu kemudian meningkat secara drastis, itu menunjukkan grafik V misalnya. Nah, maka kita tidak bisa menggunakan atau tidak bisa menarik kesimpulan yang tepat dari analisis korelasi kita. Maka cara untuk mengetahui apakah antar variabel kita itu menunjukkan linearitas atau tidak, maka yang kita gunakan adalah plot scatter ya, untuk melihat pola hubungan dari dua variabel atau satu set data kita di setiap variabelnya ya. Misalnya tadi pada variabel A dan variabel B, pada variabel B dan variabel C dan sebagainya, itu kita cek masing-masing apakah linearitasnya terpenuhi atau tidak gitu ya. Lalu kemudian ada homoskedastisitas, yaitu varian residual di mana selisih antar nilai prediksi dan aktual itu harusnya konstan di seluruh rentang data. Cara mengetahuinya adalah dengan melihat plot residual versus fit value. Nah, yang selanjutnya, meskipun ini bukan sebagai asumsi utama, tapi dia berperan penting untuk penarikan kesimpulan pada hasil analisis korelasi adalah outlier ya. Outlier itu dapat mengganggu hasil korelasi, terutama ketika kita akan menggunakan analisis Pearson yang harus memenuhi asumsi parametrik. Ya. Apa yang terjadi ya, kalau kita mendapati outlier ya, misalnya kita sedang menganalisis stres misalnya pada satu partisipan, misalnya rata-rata di satu sampel itu stresnya itu 20, tapi ada seseorang yang stresnya itu terlampau tinggi, misalnya 50 stresnya, atau bahkan stresnya itu 0 gitu ya. Tidak ada sama sekali stres ya. Maka beberapa partisipan ini akan terdeteksi sebagai outlier yang bisa berdampak pada kesalahan dalam mengambil kesimpulan atau bahkan salah hasil analisis koefisien R-nya nanti, atau hasil korelasinya akan bias. Nah, bagaimana ketika asumsi parametrik itu terlanggar? Maka yang pertama kita harus ya melakukan transformasi data, misalnya menggunakan log transform ya, atau data lain ya, transformasi lainnya ya, transformasi logistik dan sebagainya, yang tujuannya yang pertama adalah untuk memenuhi normalitas ya. Lalu kemudian setelah diuji normalitas ya, maka kita perlu pastikan kita sudah menghilangkan atau tidak mengikutsertakan outlier ya. Dan menghapus outlier ini ada beberapa pertimbangan yang ini akan kita bahas secara terpisah ya. Apakah memang outlier ini memang betul perlu diikutsertakan dalam analisis atau tidak ya. Baru kemudian yang terakhir adalah tentu kita akan menggunakan uji non parametrik menggunakan misalnya Spearman gitu ya. Jika tetap bahwa data kita tidak normal atau data kita memang bukan data interval dan ataupun rasio gitu ya. Ini yang perlu kita perhatikan ya. Bahkan ini adalah beberapa hal yang harus kita penuhi sebelum kita melakukan analisis korelasi. Sekian, terima kasih.